Pernahkah kalian melihat sebuah pulau yang berada di tengah pulau lainnya? Mungkin sangat jarang, namun tahukah kamu ada satu pulau yang letaknya unik? Diapit oleh dua danau dan dua pulau, Vulcan Point menjadi pulau yang banyak diperbincangkan karena keunikannya. Vulcan Point adalah sebuah pulau atau yang juga dikenal sebagai ujung kerucut gunung berapi yang ditemukan di dalam danau kawah utama yang terbentuk di dalam gunung berapi Taal di Filipina. Dapat dikatakan bahwa Vulcan Point adalah sebuah pulau di dalam danau, di tengah gunung berapi, dan di tengah danau lain yang lebih besar. Luasnya tidak terlalu besar, bahkan bisa diibaratkan seseorang mungkin akan kesulitan mendirikan rumah di sebidang tanah sekecil itu. Berdasarkan studi dari University of Washington, fenomena pulau di dalam pulau ini dikenal sebagai Third Order Island. Dan Vulcan Point bukan satu-satunya yang mengalami hal tersebut. Pulau serupa lainnya dapat ditemukan di Pulau Victoria yang ada di Kanada. Formasi unik Vulcan Point memiliki geologi yang menarik dan surga bagi satwa liar yang unik dan langka, seperti tau wilis, ikan sarden air tawar, dan ular laut air tawar Garman. Vulcan Point terbentuk ketika kaldera atau kawah gunung berapi Taal terisi air dan terciptalah danau kawah utama. Pulau ini terdiri dari ujung salah satu kerucut gunung berapi yang muncul dari perairan danau yang berwarna biru kehijauan. Main Crater Lake atau danau kawah utama terbentuk pada tahun 1911 yang menyusul letusan sebelumnya yang bisa menurunkan ketinggian pulau sebesar 1-3 meter. Di Pulau Luzon, Filipina, sekitar 35 mil selatan ibu kota Manila, terdapat gunung berapi yang benar-benar unik. Gunung berapi Taal adalah gunung berapi aktif terkecil di dunia yang memiliki ketinggian 1020 kaki. Gunung berapi Taal merupakan bagian dari rangkaian gunung berapi di sepanjang Pulau Luzon yang terbentuk oleh dua lempeng tektonik yang bertabrakan lebih dari 500.000 tahun yang lalu. Taal adalah gunung berapi paling aktif kedua di Filipina. Gunung berapi ini terakhir kali meletus pada tahun 1977, namun mulai beraktivitas kembali pada tahun 1991. Pada saat meletus, jumlah korban tewas diperkirakan lebih dari 5.000 orang. Banyaknya korban jiwa diakibatkan karena kedekatannya dengan daerah berpenduduk. Dengan 33 letusan yang pernah tercatat, Gunung Berapi Taal adalah gunung berapi paling aktif kedua di Filipina dan bagian dari Ring of Fire Pacific, sebuah wilayah luas di Pasifik yang terkenal dengan gempa bumi dan gunung berapi aktifnya. Pada tanggal 12 Januari tahun 2020, Gunung Taal meletus dan mengakibatkan 39 orang meninggal dunia. Letusan tersebut menyebabkan danau kawah mengering dan hilang. Walaupun aktivitas seismiknya aktif, tempat ini cukup populer di kalangan wisatawan. Namun gunung berapi Taal lebih dari itu. Wilayah ini memiliki beberapa fitur geologi aneh yang menarik pengunjung dari seluruh dunia. Menurut para ahli, masih aman untuk para wisatawan mengunjungi gunung berapi tersebut. Jika gunung berapi tersebut menimbulkan aktivitas, pengunjung tidak akan diizinkan berada dimanapun, misalnya di sekitar pulau gunung berapi, dan penduduk akan dievakuasi. Hal yang membuat unik adalah terdapat danau kawah yang terbentuk di dalam kalderanya, yang merupakan danau terbesar yang diapit oleh dua pulau dan dua danau. Vulcan Point merupakan pulau urutan ketiga terbesar di dunia dalam kategori pulau yang diapit oleh wilayah lain. Danau Taal terletak di dalam kaldera selebar 26-31 km yang terbentuk dari serangkaian letusan eksplosif ribuan tahun yang lalu. Kaldera terbentuk ketika letusan mengeluarkan cukup banyak magma dan material lain
sehingga beban puncak gunung berapi tidak dapat lagi ditopang dan gunung tersebut runtuh yang pada akhirnya menciptakan ball shape depression. Seiring waktu, curah hujan berkumpul dan memenuhi kaldera sehingga membentuk danau. Namun, aktivitas vulkanik dapat terus berlanjut di bawah permukaan dengan letusan yang terus-menerus menghasilkan kerucut sinder yang pada akhirnya muncul di atas permukaan air sebagai pulau vulkanik. Danau ini terbentuk dari asam sulfat encer dengan konsentrasi boron yang tinggi, magnesium, aluminium, dan natrium dalam bentuk garam. Kedalaman rata-ratanya adalah 20 meter. Danau Taal adalah danau air tawar besar dengan kandungan sulfur yang tinggi. Pada abad ke-18, letusan besar menutup danau yang akhirnya menyebabkan perairannya menjadi tidak bisa dilewati oleh apapun. Danau ini hanya berada 2,5 meter di atas permukaan laut dan luas permukaannya lebih dari 230 km persegi. Pemukiman permanen di pulau dekat danau dilarang oleh pemerintah. Meskipun tetap saja ada keluarga-keluarga yang kurang mampu yang menetap di pulau itu dengan mempertaruhkan hidup mereka. Para keluarga tersebut mencari uang melalui pariwisata, memancing, dan bertani dari tanah vulkanik yang kaya manfaat. Saat ini, satu-satunya yang menghubungkan massa air di danau ini dengan laut hanyalah Sungai Pansipit. Secara bertahap, curah hujan selama beberapa ratus tahun mengubah danau ini dari danau air asin menjadi danau air tawar. Selama berabad-abad, hewan yang hidup di sini tetap terisolasi dan berevolusi menjadi spesies unik untuk beradaptasi. Curah hujan selama 300 tahun terakhir telah melemahkan salinitas air danau. Namun hal tersebut merupakan waktu yang cukup bagi banyak penghuni danau untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Oleh karena itu, Danau Taal menjadi rumah bagi beberapa fauna unik, termasuk satu dari 2 spesies ular laut yang diketahui dapat hidup di air tawar. Hingga ular itu diburu sampai punah pada tahun 1930-an. Populasi hiu juga bahkan ditemukan tinggal di danau ini. Di danau ini juga terdapat burung the white collar kingfisher. Keindahan burung biru ini bisa ditemukan di seluruh Asia Tenggara, namun sering terlihat di kawasan sekitar Danau Taal. Warnanya dapat bervariasi dari warna biru hingga kehijauan, tetapi burung ini terkenal dengan kerah putihnya dan paruh hitamnya yang besar. Ciri khasnya adalah panggilannya yang keras dan berulang-ulang, yang digambarkan sebagai suara metalik. Spesies kingfisher ini memakan ikan-ikan kecil, namun juga sangat menyukai kepiting kecil, bahkan ada pula yang diketahui memakan katak, kadal, bahkan burung kecil. Ikan sela raksasa sangat mudah ditemukan di wilayah Danau Taal dan dikenal di seluruh dunia sebagai ikan air asin kecuali di Danau Taal. Spesies ikan yang ada di Danau Taal dikenal secara lokal sebagai maliputo yang telah berevolusi secara unik dan cepat menuju desalinasi, yaitu proses yang menghilangkan komponen mineral dari air asin. Danau Taal juga merupakan rumah bagi satu dari hanya 2 spesies ular air tawar dan rumah bagi satu-satunya ikan sarden air tawar yang ditemukan di dunia. Itulah sedikit penjelasan mengenai fenomena unik Vulcan Point yang dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.